Komunitas milenial Indonesia memprediksi bahwa gabungan pasukan komando Amerika, Inggris, dan Israel akan menyerbu dan merebut kota Gaza dari kekuatan Hamas dan Jihadul Islam. Skenario eskalasi pertama, Amerika akan menurunkan unit-unit operasi khusus komando JSOC yang beranggotakan pasukan gerak cepat, DEFGRU, Delta, 24 STS, OGA, CIA, SOD, SOG CIA 160 SOAR, TFBSA, CIA Mossad MI6, unit Sayeret Matkal, dan AIC Mis Tarafim Israel. Pasukan ini akan menculik dan membunuh semua target pimpinan militer dan pimpinan politik Hamas dan Jihadul Islam atau JI di seluruh wilayah Gaza, termasuk membebaskan sandera 150 warga negara Israel yang disandera dalam operasi Badai Al-Aqsa di Israel. Semua misi ini didukung oleh pasukan komando gabungan Inggris, unit 22 SAS, SBS, SSR, 18 UKSF, dan SFSG. Semua pasukan komando lintas batas ini berpangkalan di Suriah, Saudi, Uni Emirat Arab. Komunitas milenial Indonesia menganalisis bahwa aksi pengepungan total dan pengeboman terhadap infrastruktur sipil di wilayah Gaza selama beberapa hari ke depan akan dilangsungkan sampai hari ke-12 minggu depan. Tujuannya membunuh 100.000 jiwa orang Palestina dan memaksa 50% penduduk di semua wilayah Gaza menjadi pengungsi di perbatasan Mesir, Saudi Arabia, dan Lebanon. Saat ini, dari 2,3 juta jiwa, 700.000 orang memilih menjadi pengungsi di 6 wilayah Gaza. Mereka tidak menerima tawaran negara-negara Arab pro-Amerika untuk mengungsi keluar dari wilayah Gaza dan menyerahkan tanahnya pada Israel. Semua pemimpin negara Arab pro-Amerika yang terlibat konspirasi intelijen menciptakan kelompok-kelompok teroris Al-Qaeda dan ISIS untuk meneror Irak, Suriah, Filipina, dan Indonesia semakin tersesat. Karena mayoritas publik kemanusiaan sedunia semakin mencurigai dan membenci negara-negara Arab pro-Amerika dan Inggris. Kelompok-kelompok perlawanan Palestina pro-Rusia kini sudah lebih mampu mengelola perang berskala besar. Daya tahan berperang sepanjang 13 tahun melawan serbuan-serbuan kelompok teroris Al-Qaeda dan ISIS di Suriah mampu merubah organisasi Hamas menjadi pejuang politik sekelas kelompok Taliban di Afghanistan. Milenial Indonesia menilai dampak hancuran moral dan rasa aman kelompok radikal Israel yang selalu menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem sejak Perdana Menteri Netanyahu berkuasa, menambah rasa frustasi kelompok-kelompok partai koalisi radikal Israel yang dipimpin oleh Partai Likud setelah penyerbuan cepat pasukan komando Partai Perjuangan Kemerdekaan Hamas dan JI dalam operasi gabungan Badai Al-Aqsa dan Banjir Darah Al-Aqsa dengan kelompok Kristen Arab Palestina Sarang Singa. Dorongan frustasi kelompok-kelompok radikal Israel bikin Raja Saudi Arabia dan negara-negara Arab pro-Amerika dan Inggris semakin terlihat bodoh di mata publik internasional. Karena sikap politik anti kemanusiaan yang mereka miliki sama dengan yang Perdana Menteri Israel miliki. Akibatnya, hingga hari Kamis 12 Oktober, total pengungsi akibat pemboman Israel seminggu ini telah mencapai jumlah 400.000 jiwa. Ditambah pengungsi sebelumnya 700.000 jiwa dari total 2,3 juta warga Gaza. Mengapa Arab Saudi dan Turki yang harus dipersalahkan dalam kasus kebiadaban Israel minggu ini? Karena Saudi Arabia dan Turki yang menghasut semua negara Arab dan dunia Islam untuk berdamai dan ngopi-ngopi santai bersama dengan Israel.
Setelah itu mereka bersepakat menekan Iran dan Indonesia untuk berdamai juga dengan Israel. Indonesia dan Iran pasti memilih mendukung kemerdekaan dan perjuangan bangsa Palestina. Akhir, merdeka. Tuhan berkati. Akar konflik tersebut, yaitu pendudukan wilayah Palestina oleh Israel, harus segera diselesaikan sesuai dengan parameter yang sudah disepakati PBB. Apabila konten ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga subscribe. Sampai bertemu pada konten yang akan datang. Jika ada sumur di ladang, beta minta menumpah mandi. Jika beta berumur panjang, beta